Halo guys, apa kabar? Apa itu Avalon? Pertanyaan seputar Avalon dan jawabannya. Pertanyaan dari saya dan jawaban dari Avalon Santaga. Apa itu Avalon? Avalon adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa frekuensi yang artinya individu-individu mandiri yang memulai perubahan sebagai kaum secara berkelompok. Avalon adalah individu mandiri yang sudah mengetahui visi dan misinya dilahirkan ke dunia ini. Avalon adalah kesatria pembuka zaman terang. Avalon akan bermunculan ketika bumi sudah mulai memasuki zaman terang. Di sini maksudnya adalah peralihan zaman, pergantian siklus dari era gelap ke era cahaya atau era terang. Disitulah akan bermunculan kesadaran di diri manusia-manusia yang mau berpikir. Menyadari realitas bahwa kita hidup dan di mana kita hidup, serta akan kemana membawa hidup kita ini. Mereka memiliki kesadaran, pemahaman terhadap realitas yang ada, dan mengikhtiarkan peranan untuk memelihara ruang hidupnya, yaitu bumi. Nama Avalon adalah nama lakon. Apakah nama Avalon sama dengan nama sesuai DNA yang sering dicari untuk bayi yang baru lahir? Apa bedanya nama Avalon dengan nama sesuai DNA yang diberikan kepada bayi yang baru lahir? Nama Avalon dan nama sesuai DNA yang diberikan kepada bayi yang baru lahir bisa sama, tetapi bisa juga berbeda. Tergantung metode dan teknis bagaimana mendapatkan nama sesuai DNA pada bayi itu. Contoh, bila kita mencoba mencari tahu struktur di bawah lapisan bumi menggunakan sonar, selama metode yang digunakan sama, maka feedback yang didapat akan sama sesuai jangkauan dan interpretasi sonar tersebut. Jika metode yang digunakan berbeda, jenis gelombang atau frekuensi yang digunakan berbeda, maka feedback yang didapat tentu tidak semuanya sama. Mencari nama bayi sesuai dengan DNA adalah mengidentifikasi dengan menggunakan metode pantulan. Sementara mencari nama Avalon atau nama lakon adalah mengidentifikasi dengan menggunakan metode yang membuat target memunculkan sendiri identitasnya. Dua metode ini memiliki detail yang dapat sangat berbeda. Contoh, bila kita berteriak di tebing untuk mendapatkan gema, dari gema itu kita mengukur dan mencoba mengidentifikasi objek yang memantulkannya. Data yang didapat tidak akan persis sama dengan kita membuat objek itu mengeluarkan suaranya sendiri. Suara yang dihasilkan metode kedua, yaitu dengan retrace DNA tertua, akan lebih orisinil dan lebih jelas. Metode mendengarkan DNA bayi sebetulnya berasal dari kita, kan? Jadi, jika suara kita itu nada do, rambatan suara dari mulut ke objek akan melewati udara yang berangin, di mana terdapat kemungkinan disrupsi atau perubahan. Sehingga yang sampai ke objek belum tentu nada do dalam kondisi perfect pitch atau yakin sempurna. Belum lagi saat memantul balik yang akan mengalami kondisi yang sama seperti saat objek itu menerima nada do dari kita. Sementara cara kedua, yaitu mendapatkan nama Avalon dengan men-tracing DNA tertua di pustaka Kendan, kemungkinan disrupsi atau perubahan hanya sekali, yaitu dari objek ke kitanya. Metode ini lebih unggul karena nada yang dihasilkan adalah dari objek itu sendiri, bukan dari kita.
Untuk mengetahui nama DNA bayi adalah dengan cara connect ke frekuensi bayi, kemudian connect ke DNA-nya. Baru kita mendengarkan feedback-nya. Untuk mengetahui nama Avalon, kita harus mencarinya dengan tracing DNA tertua secara astral. Kenapa berbeda? Bayi dan anak sekolah berbeda, apalagi dengan orang dewasa. Berbagai metode yang berbeda cenderung akan hampir sama secara general feedback yang didapat dengan objek bayi. Ingat, DNA itu selalu berubah sesuai kondisi mental atau psikis dan fisikalnya. Artinya, jika kita menggunakan metode pantulan seperti denting DNA, maka pada orang dewasa hanya akan mendapatkan feedback dari kromosom dominan orang itu pada saat itu, at the moment. Oleh sebab itu, untuk mengetahui original setup kode DNA awalnya, kita menggunakan metode tracing DNA tertua ke pustaka kendan untuk orang dewasa atau yang sudah bukan bayi lagi. Avalon kita apakah itu ruh diri kita yang saat ini berada di dalam tubuh kita dan menghidupkan kita, ataukah reinkarnasi? Ataukah hanya kekuatan lain yang menempel karena frekuensi kita sama dengannya dulu? Avalon Santaga menjawab, Avalon bukan ruh yang menghidupkan kita. Avalon adalah wujud materi. Wujud materi dihidupkan oleh ruh. Avalon adalah kode genetik utuh, artinya kode genetik dalam 12 pasang untaian DNA. Untaian DNA adalah fisikal materi. Kode atau muatan di dalam materi untaian DNA masuknya energi. Jadi Avalon adalah energi yang dihidupkan oleh ruh. Ruh itu energi yang menghidupkan dan berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Ruh, jiwa, jasad adalah 3 hal yang mewakili 3 dimensi berbeda. Jasad adalah eksistensi dimensi energi berupa format materi. Jiwa adalah eksistensi dimensi frekuensi, dan ruh adalah eksistensi dari dimensi vibrasi. 3 eksistensi dimensional inilah yang mewujudkan kitanya. Jiwa menyimpan dan membawa memori. Apakah Avalon itu reinkarnasi? Iya, Avalon adalah reinkarnasi dalam pengertian jiwa atau kumpulan simpanan memori dari perjalanan kehidupan yang homogen dan menjadi lebih dominan. Apakah Avalon hanya kekuatan lain yang menempel karena frekuensi kita sama dengannya dulu? Avalon adalah reinkarnasi, bukan kekuatan lain yang menempel karena frekuensi yang sama. Memori dari kehidupan individu terdahulu yang sudah meninggal dapat terbawa dan muncul kepada individu lain yang lahir setelah masa hidup individu sebelumnya itu. Hal ini dapat terjadi karena segala sesuatu itu ada bentuknya, ada wadahnya. Memori-memori ini adalah muatan yang tersimpan pada partikel-partikel saling tersambung dan berasal dari subjek yang sama. Itu semua karena segala sesuatunya yang dapat saling terhubung dan terangkai serta tersusun secara utuh sesuai keadaannya sebelumnya itu pasti memiliki kesamaan. Satu faktor yang membuat mereka mengenali masing-masing bagiannya tadi sebagai satu kesatuan dari asal yang sama. Vibrasi dan frekuensi yang tidak sama tidak akan selaras dan tidak ada yang namanya kebetulan. Semua sudah didesain. Vibrasi dan frekuensi yang sama akan selaras. Satu partikel yang membawa bagian kecil penyusun kita atau Avalon akan bervibrasi secara spesifik sehingga menghasilkan frekuensi spesifik yang akan menarik partikel-partikel lain yang membawa komponen-komponen lain penyusun kita atau Avalon tersebut. Frekuensi yang sama itu akan menghasilkan keselarasan sehingga akan selalu matching karena adanya spesifik faktor tadi. Semua proses itu sangat kompleks, tetapi dapat secara spesifik, tepat, dan terarah prosesnya. Jadi itu bukan sebuah kebetulan, tetapi didesain. Avalon itu memori yang tersimpan dalam genetik kitanya. Jika memori ini diaktifkan, memori-memori homogen atau selaras atau sefrekuensi yang berada di luar akan teraktifkan, dapat terakses dan terhubung dengan yang telah ada di tubuh kita. Segala sesuatu yang dialami oleh suatu entitas fisikal materi seperti kita akan terurai ketika matinya. Terurai sampai ke penyusun terkecil di ranah atau dimensi fisikal materi ini, yaitu kembali ke ranah atau dimensi energi berupa atom atau ion-ion karena bermuatan. Muatannya adalah memori yang tersimpan itu.
Uraian ion-ion ini kemudian tersebar di alam bumi kita ini. Ion-ion ini dapat terurai muatannya di bawah dan dipindahkan melalui interaksi dengan partikel dari dimensi yang lebih halus dari dimensi fisikal materi, frekuensi yaitu foton. Data atau serpihan informasi dari sumber yang sama itu hanya akan dapat berkumpul dan menyusun kembali format utuhnya dengan syarat kesamaan frekuensi dan vibrasi yang menariknya secara spesifik. Nanti apakah semua orang pada dasarnya Avalon? Avalon Santaga menjawab, iya, karena mereka adalah manusia dan hidup di bumi ini. Pada dasarnya semua manusia harus menyadari keberadaannya di bumi ini untuk apa? Sebagai manusia kita harus berhimpun bersama dan saling berkontribusi dengan potensi masing-masing. Berhimpun, bersatu dalam kerjasama dan kebersamaan sebagai satu eksistensi dengan potensi masing-masing untuk memelihara eksistensi kebersamaan. Semua harus dapat terus memperbaiki dan memperbaharui dirinya, memelihara kelanggengan kehidupannya dengan memelihara kelanggengan lingkungannya, memelihara seluruh makhluk termasuk dirinya dan ruang hidup mereka semua untuk kebaikan semua. Ratusan juta tahun yang lalu, kita sudah merupakan suatu ras makhluk. Dan kita tidak memulai kehidupan sebagai suatu ras makhluk dari bumi ini. Kita juga bukan hasil evolusi dari kera. Kita berasal dari dimensi kehidupan yang lebih tinggi. Ya, kita hidup di bumi ini adalah suatu penurunan atau descent. Dan itulah mengapa kita harus kembali naik atau ascend. Dan untuk naik itu tidak secara egosentris, tetapi dengan cara mengupayakan agar semuanya termasuk ruangnya ikut naik. Setiap individual yang akan naik adalah yang tidak individualistis. Dan karena sebelumnya kita berasal dari ras makhluk yang lebih lengkap, kelengkapan itu tetap ada di dalam genetik tubuh kita sampai ke manusia yang sekarang ini. Kita berasal dari ras lebih baik sebelumnya dan berasal dari tempat atau dimensi yang lebih tinggi. Kita harus kembali atau mengembalikan potensi kita sebagai ras makhluk yang lebih lengkap dan kembali ke dimensi yang lebih tinggi sebelumnya. Genetik itu berupa 12 pasang untaian DNA, bukan 2 atau 3 pasang. Avalon kita ada 1 sampai bahkan ratusan. Sebagai contoh Azerenta 1 sampai Azerenta 167 yang sekarang. Apakah yang paling sempurna itu Avalon 1 yaitu Azerenta 1? Avalon Santaga menjawab, pada setiap Avalon akan berbeda jumlahnya. Avalon Azerenta sampai ada 167. Avalon lain dapat berbeda jumlahnya. Kata sempurna bukan kata yang tepat, tetapi utuh. Avalon pertama itulah yang membawa kode utuh dan lengkap. Sehingga kenapa kita men-tracing DNA tertua, yaitu Avalon pertama. Yang kita tracing di DNA tertua adalah Avalon 1. Misal Sadama 1 adalah seorang ratu. Sadama 2 atau 3 dan seterusnya bisa jadi menjadi sesuatu yang lainnya, bahkan bisa menjadi laki-laki dan tidak selalu perempuan. Avalon Santaga menjawab, betul, yang kita tracing di kegiatan tracing DNA tertua adalah Avalon 1, dan Sadama itu nama pertamanya, kode awalnya, kontrak awalnya hidup di bumi, yang kesininya bisa berbeda, bisa aware ataupun tidak dengan nama pertamanya. Kontrak pada setiap kelahiran akan tetap sama dengan kontrak awalnya. Hanya kitanya yang menjadi berbeda menjalankannya karena tidak aware atau tidak menyadari. Ini bisa dilogika. Jika kontrak itu berbeda setiap kita terlahir di ruang dimensi yang sama, maka tidak ada yang namanya hutang. Dan tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan hutang itu. Di salah satu pengulangan dalam ruang dimensi yang sama ini, tentu ada yang berpeluang menyelesaikannya. Dan tentu kita sudah tidak akan berada di dimensi ruang yang sama ini lagi, yaitu bumi. Kontrak secara garis besar tetap sama,
cakupannya yang akan menyesuaikan dengan kapasitas dan keadaannya di setiap kelahirannya di dimensi ruang bumi yang sama ini. Misal, sebelumnya kan lengkap DNA kita 12 untaian, kesininya hanya 2 untaian DNA dengan sendirinya, pemaknaan kita terhadap defisit kontrak, cakupannya dan uraiannya akan berbeda. Apakah pada dasarnya kita sudah lahir dan mati berkali-kali? Avalon Santaga menjawab, iya, itulah keadaan dari sebuah siklus kehidupan. Jika tidak begitu, maka kehidupan tidak selamanya, dan siklus tidak infinite, siklus tidak tak terbatas alias siklus terbatas. Dan tentu saja bila seperti ini keabadian dapat dipertanyakan. Demikian pun dengan kekekalan energi dapat dipertanyakan. Bagaimana cara menemukan nama Avalon? Avalon Santaga menjawab, menemukan nama Avalon dengan mengenali realitas kehidupan secara mandiri seutuhnya. Teknisnya dengan cara men-tracing DNA tertua di pustaka Kendan, yaitu dengan cara astral, baik mandiri ataupun bareng-bareng dengan tim atau sistem gendongan. Apa gunanya kita menemukan nama Avalon? Avalon Santaga menjawab, untuk mengenali dan menemukan jawaban yang hakikatnya ada di dalam diri setiap orang. Menemukan misi dan visinya dilahirkan ke dunia ini yang merupakan tujuan pencapaian tertinggi manusia yang hidup di muka bumi ini. Ada berapa Avalon di jurnal astral? Avalon Santaga menjawab, yang tercatat di jurnal astral ada sekitar 90-an Avalon. Saat ini sudah dibuka akses untuk semua, termasuk orang-orang yang terpanggil, menerima, mengikuti, dan ingin mengetahui tentang dirinya. Kendan hadir kembali setelah diaktifkan inner core-nya. Aksesnya terbuka bagi siapa saja yang terpanggil. Apakah kalian terpanggil untuk menemukan nama Avalon kalian? Kami tunggu. Oke guys, kita ucapkan terima kasih kepada Avalon Santaga sebagai narasumber dan sampai bertemu dengan Avalon Santaga dengan pertanyaan selanjutnya. Mari terus bermanfaat, berpositif thinking dan selalu happy. Wassalam, bye dan ciao.